Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu dan shalom buat kita semua. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita agar kita mulai ibadah kita berdoa sejenak. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 250B ayat 1 tambah 3.
hukum Taurat Tuhan yang ditetapkan buat kita pada minggu pagi ini, yaitu hukum Taurat yang keempat dan artinya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian hukum Taurat Tuhan. Mari kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan dari nyanyian Kidung Baru nomor 203 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami,
agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita puji Tuhan dari PKJ 121 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Epistel untuk kita pada minggu pagi ini diambil dari kitab Mazmur pasal 92 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kita membacanya secara responsoria. Tuhan hakim yang adil, Mazmur nyanyian untuk hari Sabat. Untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Sama-sama kita ayat 4. Dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung PKJ 177 ayat 1 sampai dengan ayat 2.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang tudung ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita mendengarkan perpujian dari Punguan Inap Lubuk Baja. Selamat datang dan selamat bersekutu bagi kita sekalian dan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di gereja ini. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita memperkenalkan sorak dan mengisyaratkan maksudnya. Kiranya persekutuan hari ini membawa damai dan sukacita dari Tuhan. Horas. Warta yang pertama, nama minggu.
Nama minggu adalah minggu ketiga setelah Trinitatis atau keteritunggalan Tuhan Allah. Dengan topik minggu, hidup karena percaya bukan karena melihat. 2 Korintus 5 ayat 6 sampai 10. Warta yang kedua, anak lahir. Telah dikaruniakan Tuhan seorang anak laki-laki pada hari Sabtu 8 Juni 2024 bagi keluarga Bapak Septian Aritonang dan Ibu Desiana Borupakpahan dari WIK Batam Center. Anak dan ibu dalam kondisi sehat. Tuhan memberkati ibu dan anak yang baru lahir tersebut. Yang ketiga, jemaat bertambah atau jemaat baru. Pada hari ini, Minggu 16 Juni 2024, telah diterima menjadi jemaat HKBP Batam, yakni keluarga Bapak Hesron Parulian Hutajulu dan Ibu Citra Mawardika Gaselawati Siregar. Mereka tinggal di apartemen Nagoya City, Blok B nomor 19 Nagoya, masuk ke WIK Tibang. Semoga menjadi anggota jemaat yang aktif di gereja dan hanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Yang keempat, jemaat pindah. Pada hari ini Minggu 16 Juni 2024 telah pindah dari jemaat HKBP Batam, yakni keluarga Bapak Desember Lubis dan Ibu Helda Raja Guguk dan seorang anak perempuan dari WIK Muara Takus. Mereka pindah ke jemaat HKBP Tanjung Balai Karimun. Semoga menjadi anggota jemaat yang aktif di gereja yang baru dan hanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Yang kelima, pelayan gereja. Pada hari ini Minggu 16 Juni 2024 di HKBP Batam telah diterima menjadi calon sintua atau learning, yaitu yang pertama, Ibu Melati Borusi Manjunta, istri dari Bapak Pardomuan Simbolon dari WIK Tibang. Yang kedua, Bapak Juni Julianus Nurat SE MSI, suami dari Ibu Dewi Rostiana Panjaitan dari WIK Baloi Center. Kita berdoa semoga dapat mengikuti pembekalan atau learning sintua dengan baik di tengah gereja kita. Yang keenam, ibadah PND. Pada hari ini Minggu 16 Juni 2024 akan dilaksanakan ibadah PND Distrik 20 Kepulauan Riau di HKBP Dapur 12 Batu Haji, masuk pukul 14 WIB. Yang ketujuh, pertanian ama PHD dan keluarga. Pada hari Senin 17 Juni 2024 akan dilaksanakan pertanian ama PHD dan keluarga di rumah Bapak MP Hutajulu Buru Marpaung, Perumahan Mediterania Blok EE 1 nomor 23B, masuk pada pukul 19.30 WIB. Pertanian WIB, jadwal dan tempat pertanian WIB hari Rabu tanggal 19 Juni, yaitu pada WIB Baloi Kolam 1 Galilea, Baloi Kolam 2, Baloi Kolam 3 Tibang. Bengkong sekitar Sepanas, Blok 6 Kampung Nanas, Glory Batam Center, Nagoya sekitar. Dan pertanian pada hari Kamis 20 Juni 2024 yaitu pada WIK Batam Kota, Batam Center, Nagoya, Bengkong Indah, Baloi Ditpam, Muka Kuning, Muara Takus, Baloi Center, dan WIK Baloi Kolam 1 Nasaret. Yang kesembilan, ibadah PPD. Pada hari Jumat 21 Juni 2024 akan diadakan ibadah PPD Distrik 20 Kepri di HKBP Bintang Center, Resort Tanjung Pinang, masuk pukul 10 WIB. Yang 10, basar makanan panitia tahun Oikumene inklusif. Panitia tahun Oikumene inklusif melalui seksi remaja HKBP Batam dalam rangka penggalangan dana akan mengadakan basar makanan setelah ibadah Minggu pukul 7.30 dan pukul 10 WIB. Yang ke-11, seksi musik.
rekrutmen pemain musik ibadah untuk mengajak jemaat HKBP yang beribadah di HKBP Batam untuk bersama-sama melayani sebagai pemain musik di HKBP Batam dengan komitmen untuk ikut dalam pelayanan musik antara lain bass, drum, gitar, kaganing, suling, saksofon, piano, keyboard, dan untuk pelayanan song leader. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi seksi musik calon Cintua R Purba, nomor telepon terlampir. Yang ke-12, perekrutan guru sekolah minggu HKBP Batam. Gereja kita sedang mengadakan perekrutan guru sekolah minggu dengan persyaratan yang pertama, jemaat HKBP Batam. Yang kedua, berperilaku yang baik dan beriman. Bagi jemaat yang berminat untuk menjadi guru sekolah minggu, boleh mendaftarkan diri melalui Diakones Inang Deni Silitonga atau Sintua CL Simorakir dan Parhaladu Week masing-masing. Yang ke-13, pengadaan AC gereja. Program kerja gereja tahun 2024 tentang pemasangan AC di gereja dengan estimasi biaya untuk 10 unit 5 PK dan 4 unit 2 PK dan biaya pemasangan AC serta biaya penambahan daya listrik adalah sebesar Rp487.600.000. Hingga saat ini dana yang sudah terkonfirmasi adalah terlampir di dalam warta. Yang ke-13, yang ke-14, mohon doa kesembuhan anggota jemaat yang sakit. Mari kita doakan supaya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit. Daftar nama yang sedang sakit dapat kita lihat di layar. Yang ke-15, bunga altar. Bunga altar pada minggu ini sumbangan dari Bapak Septian Aritonang, Ibu Desiana Boru Pakpahan dari WIK Batam Center. Terima kasih atas sumbangannya. Yang ke-16, ucapan terima kasih dan selamat ulang tahun. Majelis dan jemaat HKBP Batam mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang sudah memberikan persembahan dan persembahan bulanan serta persembahan lainnya dengan taat dan setia untuk mendukung pelayanan gereja. Dicantumkan daftar ulang tahun perorangan dan ulang tahun pernikahan. Maka dengan ini seluruh pelayan penuh waktu, Parhaladu dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan dengan doa panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. Yang ke-17, warta keuangan. Saldo akhir per 15 Juni 2024 berjumlah Rp585.597.589. Demikian warta gereja kita minggu ini. Tuhan memberkati. Kita mendengarkan korpusian dari Punguan Ina Lubuk Baja.
untuk menyambut firman Tuhan. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 445 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah Bapa di surga, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Betapa besarnya kasih-Mu yang senantiasa memelihara, memimpin kehidupan kami hingga pada minggu ini. Tuhan memperkenankan kami boleh bersekutu di gereja-Mu ini. Berfirmanlah Engkau ya Allah, sebab kami semuanya telah siap untuk mendengarkan suara kebenaran firman Tuhan. Ampunkan kami dalam Kristus Yesus. Kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Puji Tuhan karena Tuhan memperkenankan kita boleh kembali bersama pada minggu hari ini. Setelah 3 tahun kami pindah dari gereja ini. Semoga kebersamaan kita, persekutuan kita pada saat ini membawa sukacita, damai sejahtera, dan juga semangat yang baru di dalam kita memulai aktivitas kita sepanjang minggu yang harus kita jalani. Firman Tuhan
yang ditetapkan buat kita pada minggu hari ini adalah yang tertulis di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita dihantar oleh topik minggu untuk mengerti dan juga untuk hidup sesuai dengan apa yang dikatakan dalam firman Tuhan pada saat ini, yaitu hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hidup karena percaya, bukan karena melihat. Apa yang membuat seseorang tabah? Membuat seseorang sabar, membuat seseorang kuat dalam menghidupi dan juga dalam menjalani, juga dalam menghadapi pergumulan yang sangat banyak di dalam hidupnya. Pergumulan yang mungkin bertubi-tubi di dalam hidupnya. Tentu adalah karena iman percayanya yang sangat teguh dan kuat kepada Tuhan. Dan sebaliknya, apa yang membuat seseorang gampang putus asa, gampang menangis, gampang menyerah, gampang untuk berputus asa, bersungut-sungut di dalam menghadapi persoalan hidupnya. Apa yang membuat orang sering galau di dalam kehidupannya? Tentu adalah karena imannya yang goyah, imannya yang tidak kuat di dalam menghadapi dan menjalani kehidupan ini. Ada seorang ibu, maaf, ibu ini adalah seorang janda yang dia hampir putus asa untuk menjalani kehidupannya. Hari demi hari dia selalu galau dan galau. Dan yang pada akhirnya dia pergi kepada hamba Tuhan. Dan dia menceritakan semua keluh kesahnya. Dan dia mengatakan, saya tidak sanggup dan tidak mampu lagi untuk hidup.
hanya dengan singkat hamba Tuhan mengatakan kepadanya, "Ibu, kelilingilah sekitar rumah ini, sekitar kampung ini, sekitar daerah ini, dan tanyalah kepada setiap orang yang ada di rumah itu, apakah mereka ada pergumulan atau persoalan, atau apakah mereka tidak ada pergumulan dan persoalannya." Si ibu ini berpikir, oh itu gampang, hanya bertanya. Dan kemudian dia memulai dari rumah pertama. Si ibu yang dijumpai mengatakan, pergumulankulah yang lebih banyak. Dia menceritakan apa yang menjadi pergumulannya. Setelah itu ibu ini keluar dan dia menjalani rumah ke rumah. Ternyata semua rumah yang dia kunjungi tidak ada yang tidak punya persoalan hidup. Semua yang hidup adalah memiliki persoalan. Dan dia kembali kepada hamba Tuhan tadi. Dan dia mengatakan, ternyata semuanya memiliki pergumulan dan persoalan. Dan si hamba Tuhan mengatakan, karena itu ibu, tabah dan kuatlah. Ambillah pekerjaan, pelayanan yang bisa menguatkan dan memampukan ibu untuk menjalani segala perjalanan kehidupan. Amang inang, semuanya kita yang berada di sini, Paulus mau mengarahkan kita kepada satu titik perjalanan kehidupan. Paulus mau mengarahkan dan memfokuskan perjalanan kepercayaan kita kepada satu tujuan, yaitu hidup karena percaya. Kenapa amang inang? Kita tahu Paulus di dalam memberitakan firman Tuhan, Injil, banyak yang dia hadapi. Tantangan demi tantangan, hambatan demi hambatan, penderitaan demi penderitaan, penjara dilanjutkan dengan penjara. Tapi satu kesaksian yang sangat luar biasa, dan ini juga sudah menjadi nats khotbah di minggu-minggu yang lalu. Dia mengatakan di dalam 2 Korintus 4 ayat 8 sampai ayat 9, bahwa di dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendiri. Kami dihempas, namun tidak binasa. Kesaksian yang sangat luar biasa di dalam kehidupan seseorang yang sudah benar-benar percaya, hidupnya benar-benar percaya. Yang dulunya dia adalah seorang yang menghempang orang-orang Kristen, yang menindas orang-orang Kristen, bahkan sampai membunuh orang-orang Kristen. Tetapi semuanya itu
sudah dia tanggalkan dari hidupnya karena dia sudah percaya kepada Tuhan. Orang yang memiliki iman yang teguh pasti memiliki harapan besar. Karena hanya dengan demikianlah kita dimampukan, kita didorong untuk meyakini kuasa dan kedaulatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan juga sebaliknya, orang yang kehilangan harapan, orang yang sudah putus harapan adalah orang yang kehilangan masa depan yang Tuhan sudah sediakan bagi hidupnya. Orang yang kehilangan kekuatan, kehilangan semangat, kehilangan arah hidup sebab dia tidak mau berharap kepada siapa dan tidak mau memfokuskan hidupnya hanya kepada Yesus. Orang yang berpengharapan adalah orang yang memiliki kekuatan, orang yang memiliki semangat, karena orang yang berpengharapan tidak akan kecewa. Dalam Rom 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Maka melalui nats ini kita dapat belajar dari iman Paulus yang meyakini dan juga menyadari bahwa selama dia hidup di dunia ini, selama dia memakai tubuh jasmaninya ini, pasti dia akan mengalami berbagai penderitaan, berbagai tantangan, berbagai persoalan kehidupan. Orang yang menyadari tubuh kekuatan memiliki keterbatasan, dia juga sudah mengalami itu. Dia tidak muda lagi, dia tidak kuat lagi, dia tidak seenergik dulu lagi. Tenaga penglihatannya sudah semakin menurun. Namun semangat melayani, semangat hidup di dalam iman kepercayaannya kepada Tuhan tetap menyala-nyala. Dan dia sudah memfokuskan kehidupannya. Dan dia sudah mengetahui akhir tujuan perjalanannya. Seperti yang dikatakan dalam pasal 5 ayat 1 ini. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Tuhan sudah menyediakan. Tuhan sudah mempersiapkan bagi setiap orang. Karena itu saudara-saudara, hatinya, jiwanya semakin menyala-nyala, semakin semangat. Dia semakin kuat mengobarkan Injil Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Pemberitaannya semakin hebat, pemberitaannya semakin melebar. Dia memberitakan Injil ke seluruh bangsa-bangsa. Yang mau dikatakan, walau dia semakin dijepit, tetapi dia
semakin menyebar. Walau semakin dibabat, tapi Injil Tuhan semakin merambat dalam pelayanan Paulus. Iman percayanya hanya fokus kepada hal-hal yang rohani dan yang kekal. Yesus tidak pernah meninggalkan orang yang senantiasa berserah dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Yang menjadi pertanyaan bagi kita di zaman sekarang ini, apakah kita percaya kepada Yesus karena iman? Karena kita memang benar-benar beriman kepada Yesus, bukan karena melihat. Thomas, murid Yesus, dia tidak percaya kepada kebangkitan Yesus. Dia mengatakan, saya tidak percaya kalau saya tidak meraba bekas paku yang ada di tangannya. Saya tidak percaya kalau saya tidak memegang lambung yang ditusuknya. Saudara-saudara, berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihat. Dan itulah yang menjadi topik minggu kita pada saat ini. Bagaimana kita memantapkan iman kita kepada Yesus Kristus. Bukan karena melihat. Sering orang memantapkan imannya kepada Yesus, tapi dia masih gampang bersungut-sungut, masih gampang mengeluh, masih gampang putus asa kalau yang di hatinya tidak terjawab. Orang memantapkan imannya kepada Yesus adalah orang yang tidak gampang ketika melihat sesuatu yang kurang pas, tidak gampang untuk bersungut-sungut, tidak gampang untuk putus asa. Dia tidak akan gampang mengeluh ketika dia tidak sanggup menghadapi pergumulan hidup. Dia tidak gampang putus asa dengan adanya beban-beban berat dalam hidupnya. Dia tidak gampang menyalahkan orang dan mencari kambing hitam ketika menghadapi tantangan, dan tidak pernah menyalahkan Tuhan. Itulah hidup orang yang beriman. Dan itulah hidup daripada Paulus. Karena itu Bapak Ibu, sepanjang kita hidup di tengah-tengah dunia ini, kita akan senantiasa diperhadapkan dalam berbagai persoalan. Sama seperti ibu yang tadi, dia merasa bahwa hanya dialah yang paling menderita, yang paling tersiksa di dalam hidupnya. Ternyata setelah dia menjalani dan mendengar keluh kesah orang-orang yang di sekitarnya, ternyata bukan hanya dia yang menderita. Karena itu jangan percaya karena melihat. Jangan percaya kepada Tuhan karena kita melihat, oh aku sudah sembuh, oh aku masih lengkap suami istri, oh aku sudah melihat anak-anakku berhasil,
Oh, setelah saya melihat anak-anakku sudah menikah. Itu adalah orang percaya karena melihat. Dia percaya karena berhasil. Dia percaya karena melihat berkat-berkat yang Tuhan berikan. Tetapi Paulus mau mengajak kita, mau menguatkan yang pada saat itu jemaat Korintus dan yang pada saat ini kita. Yang karena perkembangan zaman banyak orang yang semakin lemah, banyak orang yang semakin merosot imannya, dan juga kita pada saat ini. Banyak hal yang kita hadapi, tidak hanya di rumah, tidak hanya persoalan anak, tetapi seluruh persoalan kehidupan kita. Di mana dan apapun dan bagaimanapun keadaan kita, semuanya kita punya persoalan. Kita tidak akan kuat kalau hanya karena berkat-berkat itu kita percaya. Kita akan menjadi umpan lunak daripada si iblis. Karena kadangkala kita rugi, kadangkala kita jatuh, kadangkala kita menghadapi sakit penyakit. Karena itulah Paulus mengatakan di dalam nats firman Tuhan pada saat ini, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap kepada Tuhan. Beralih dari tubuh ini, beralih dari yang fana ini, yaitu kepada surga kelak yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap orang. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Bagaimana kehidupan kita yang mungkin menghadapi persoalan hidup, tetapi hidup kita berkenan kepada Tuhan. Sakit penyakit yang kita hadapi, dalam menghadapinya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Kita akan menghadapi segala kegagalan-kegagalan, tetapi hidup kita berkenan kepada Tuhan. Hal ini adalah hal yang sangat sulit kita lakukan. Tetapi mau tidak mau, adong hitaon na boy magdok unang joloaw marsak. Unang joloaw marsahit nang peadong bido na mabay sahit na rangi. Jujuk do yatong adok may sin mati mangalang alay dong marsahit morong-orong. Tidak ada yang meminta hal yang seperti itu. Tapi apapun itu dan bagaimanapun itu, mari fokus perjalanan kehidupan kita, suka atau duka. Fokuskan pandanganmu hanya percaya, beriman kepada Tuhan Yesus yang telah mengalahkan segala persoalan dan pergumulan kehidupan kita. Paulus ingin supaya tetap berkata di dalam hidupnya, ketika kaki ini menyimpang, ketika langkah ini menyimpang, tetapi dia akan tetap beralih ke jalan Tuhan. Tetapi dia tetap mengingat jalan Tuhan
karena dia tidak ingin untuk mencari kehebatan Tuhan di luar daripada kehendak Tuhan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, setiap orang ayat yang ke-10, setiap kita akan menghadap kepada pengadilan Tuhan. Dan setiap orang akan mempertanggungjawabkan dirinya, hidupnya, pekerjaannya, pelayanannya kepada Tuhan. Apakah itu baik? Apakah itu tidak baik? Apakah itu yang berkenan di hadapan Tuhan? Apakah itu hal yang jahat di hadapan Tuhan? Semuanya kita diperhadapkan, diadili seadil-adilnya. Iman itu adalah segala sesuatu yang dapat memandang sesuatu jauh ke depan, memandang yang lebih indah, memandang yang lebih mulia, yang jauh lebih baik. Tuhan sudah persiapkan kepada kita. Dan itulah yang menjadi yang harus kita peroleh. Dan ini akan menyenangkan hati setiap orang ketika kita berlari dan kita sampai kepada tujuan dan kita meraih mahkota itu. Itu adalah suatu sukacita besar di dalam kehidupan kita. Mari kita tiru Ayub. Walaupun keadaannya terpuruk, walaupun hartanya semakin habis, walaupun anak-anaknya sudah meninggal, walaupun istrinya meninggalkannya, walaupun sahabat-sahabatnya mengejek dia, tetapi dia tetap di dalam prinsip iman percayanya kepada Tuhan. Molo ita jalo napait, molo ita jalo natonggi sian debata, dia jalo ottado napait. Jika kita sudah menerima yang manis dan kita tidak mau menerima hal-hal yang buruk, orang beriman kepada Yesus bukan karena melihat. Dialah yang akan dapat bersukacita dan dalam segala hal yang dia terima dan yang dia hadapi. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, Paulus meminta supaya memantapkan, supaya mematangkan langkah iman percayanya ke depan dengan senantiasa meletakkan hidupnya hanya kepada Yesus. Karena itu, Bapak Ibu, kita tidak akan menuntut sesuatu dari yang dapat kita lihat. Kita tidak akan menuntut sesuatu dari apa yang kita rasakan. Tapi iman kita kepada Yesus Kristus mengatakan, ketika saya bersama Yesus, ketika aku bersama dengan tuntunan Roh Kudus, ketika Roh Kudus menaungi kehidupan saya untuk memantapkan langkah saya, untuk menguatkan dan memampukan saya, sehingga ketika Yesus datang meminta pertanggungjawaban
kepada kita. Kita akan tetap berdiri teguh kepada Yesus Kristus karena kita percaya, bukan karena iman, bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan menguatkan dan memimpin kita untuk menjalani hari-hari kehidupan kita. Mari hadapi kehidupan ini dengan percaya kepada Yesus, dengan imanmu kepada Yesus Kristus. Selamat menjalani kehidupan dan Tuhan memberkati. Amin. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat ini, yang sudah menguatkan dan memampukan kami untuk menghadapi segala perjalanan kehidupan. Kami bersyukur ya Tuhan, karena di tengah kelelahan, di tengah keluhan, di tengah kejenuhan, dan juga kesibukan-kesibukan kami, Engkau senantiasa memperhatikan dan memperlihatkan kasih-Mu kepada kami. Dengan kami boleh memperoleh waktu bersekutu sesama kami dan bersekutu dengan Tuhan melalui ibadah kami pada saat ini, dan juga melalui firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan masih memakai gereja ini untuk terus menyatakan kebenaran firman Tuhan, untuk terus mengobarkan Injil Tuhan di dalam setiap program kegiatan yang sudah terlaksana dan yang akan dilaksanakan. Biarlah setiap langkah kami semakin kuat dan teguh karena iman kami kepada Yesus Kristus, bukan karena melihat apa yang sudah kami terima. Berkatilah keluarga satu persatu supaya berjalan dan meneguhkan dan memantapkan imannya kepada Tuhan, sehingga apapun yang terjadi kami tetap kokoh, kuat berdiri di atas iman kami kepada Engkau. Engkau juga yang memberkati orang-orang yang sakit. Engkau yang menyembuhkan mereka melalui segala obat yang mereka makan. Engkau yang memberkati orang-orang yang lemah. Kuatkan mereka Tuhan, supaya mereka mampu berjalan bersama Yesus di tengah-tengah hidupnya. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan juga yang menghantar kami ke rumah kami masing-masing. Di dalam Kristus Yesus kami mau serahkan seluruh kehidupan kami hanya kepada tangan pengasihan-Mu. Amin. Kita menyerahkan persembahan dan kita bernyanyi.
kita bangkit berdiri. Aku percaya putra Tuhannya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniaku Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera, dan marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu.